Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita satu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa. Tuhan, pakailah lidah bibir hamba-Mu, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Ubahkan kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi pribadi yang lebih maksimal di dalam Kristus. In Jesus name we pray, Amen. Minggu ini judul khotbah saya adalah hikmat untuk menjamin masa depan. Mari kita baca firman Tuhan di Ayub 28 ayat 28. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Hal ini harus kita perhatikan lebih sungguh, karena ini Tuhan sendiri yang berfirman kepada setiap kita, bahwa sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Jadi ini bukan sekedar nasihat manusia yang bijaksana, tetapi Tuhan berfirman kepada kita. Minggu lalu kita sudah banyak membahas mengenai pintar doang nggak cukup, kita butuh hikmat yang dari Tuhan. Nah, bisa klik link di kolom deskripsi atau search khotbah minggu lalu bagi yang ketinggalan. Kita sudah banyak bahas bahwa takut akan Tuhan itulah hikmat. Nah, minggu ini kita akan bahas menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Akal budi dalam bahasa aslinya binal, yang artinya understanding, knowledge, wisdom. Berasal dari dasar kata bina yang artinya have intelligence, be prudent, wisely man. Prudent artinya tuh acting with or showing care and thought for the future. Jadi saudara memiliki akal budi kalau saudara memikirkan kebaikan masa depanmu dengan cara menjauhi kejahatan. Saudara baru bisa dibilang memiliki akal budi kalau saudara itu memikirkan kebaikan masa depanmu dengan cara menjauhi kejahatan. Berapa banyak orang mencoba untuk menjamin masa depan mereka dengan pendidikan yang terbaik, itu bagus. Tetapi kalau enggak menjauhi kejahatan, walaupun lulusan sekolah terbaik, masa depan pun belum tentu terjamin. Berapa banyak orang yang mencoba untuk menjamin masa depan mereka dengan mengandalkan produk investasi. Mungkin itu juga bagus daripada boros belanja berlebihan. Tapi kalau tidak menjauhi kejahatan, walaupun ada tanggungan kalau terjadi sakit atau kecelakaan, walaupun mempunyai investasi yang mengalahkan inflasi, tetapi kalau tidak menjauhi kejahatan, maka bisa berujung kepada penjara, bahkan kematian. Mari, saudara, kalau saudara benar memikirkan dan peduli akan masa depan saudara, mari andalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, jauhilah kejahatan, itu baru benar saudara peduli akan masa depan saudara. Menurut show Local Northwest Herald News, ada anak remaja pria, siswa Harvard, berusia 13 tahun. Siswa Harvard ini dengan kasarnya mengancam staf sekolah Harvard. Dan pada hari Kamis jam 11.30 siang, anak tersebut ditangkap oleh polisi. Harvard itu sangat terkenal di dunia pendidikan, tetapi sekolah yang bagus belum tentu menjamin masa depan. Dibutuhkan sikap takut akan Tuhan, itulah hikmat. Dibutuhkan sikap menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Sekolahnya udah bagus, tapi kalau hidup kita nggak mau takut akan Tuhan, hidupnya sembarangan aja, semaunya aja, ikut yang lagi tren, yang lagi rame. Hati-hati, neraka juga lebih rame daripada sorga. Sekolah bagus tuh nggak cukup, dibutuhkan akal budi. Nah, akal budi itu sikap menjamin masa depan dengan menjauhi kejahatan. Seakan jadi sia-sia biaya rata-rata sekolah di Universitas Harvard itu bisa menghabiskan biaya 3 miliar rupiah hanya untuk biaya pendidikan sarjana S1 selama 4 tahun. Atau sekitar 5 miliar rupiah jika ditambah dengan biaya hidup, makan, atau tempat tinggal dan lain hal. Nah, semua 5 miliar dan kerja keras, pencapaian di pendidikan dari SD sampai SMA jadi mendadak hancur sia-sia ketika kita menjalani hal yang sebetulnya sudah baik, tapi kita jalani dengan sikap tidak takut akan Tuhan dan tidak mau menjauhi kejahatan. Mari kita perhatikan betul, ini Tuhan sendiri yang berfirman di
Di Ayub 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Masa depan kita hanya aman kalau kita benar mau mengandalkan Tuhan. Mari miliki sikap takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kata jauhilah dalam bahasa aslinya itu sor. Nah, yang artinya to turn aside, to completely do away with, avoid, cut off, depart, escape, remove from office suddenly and forcefully, go away, get out. Jadi walaupun sudah alasannya tanggung di dalam satu dosa atau terlanjur melakukan kejahatan, ya turn aside, belok, berbalik arah. Hindari teman-teman yang membawamu ke dalam kejahatan atau dosa. Bahkan cut off, potong habis semua hubungan ke lingkungan atau orang-orang yang membawamu ke dalam dosa atau kejahatan. Keluar dari lingkungan itu, stop lakukan dosa itu, atau stop lakukan kejahatan yang saudara sedang buat sekarang. Itu barulah benar menjamin masa depan. Itu barulah memiliki akal budi. Dalam satu berita di CNBC, ada satu orang bernama Ivan Boski, orang Rusia. Ayahnya memiliki beberapa bisnis kafe, pub, dan restoran di Amerika. Ivan juga lulusan sarjana hukum dari Detroit College of Law di Amerika. Dan, dari segi keuangan Ivan sudah lebih dari kata cukup. Apalagi ditambah beritanya bilang dia menikahi istri dari salah satu keluarga yang terkenal kaya raya di Amerika. Tetapi ternyata Ivan dipenjara karena melakukan penipuan saham insider trading. Jadi penipuan dalam memanipulasi saham dan informasi ilegal untuk keuntungan diri sendiri, tapi malah merugikan banyak orang. Nah, Ivan masuk penjara, diceraikan oleh istrinya, dan harus membayar denda kepada pemerintah Amerika sebesar 100 juta US dollar, atau kalau dalam rupiah 1,5 triliun rupiah. Hidupnya berantakan, padahal sudah berpendidikan, sarjana hukum dari Amerika. Ayah kandungnya juga memiliki beberapa bisnis dan restoran. Istrinya juga terkenal kaya raya. Seharusnya masa depannya cukup terjamin. Tetapi ketika Ivan hidup tidak takut akan Tuhan dan tidak menjauhi kejahatan, disitulah dia hidup tidak berhikmat. Ivan hidup tidak berakal budi. Masa depannya hancur karena dia tidak hidup takut akan Tuhan. Masa depan Ivan hancur karena dia tidak menjauhi kejahatan. Nah, kisah nyata Ivan Boski ini juga menginspirasi satu tokoh bernama Gordon Gekko ya dalam film Wall Street. Nah, setiap dari kita rindu ya ada jaminan untuk masa depan kita, dan tidak sedikit dari kita mengandalkan cara-cara yang ada di dunia. Dari mengandalkan pendidikan yang terbaik, mengandalkan koneksi, mengandalkan produk investasi, tetapi semua itu bukanlah jaminan masa depan yang baik. Tetapi hidup mengandalkan Tuhan, hidup dengan hikmat yang dari Tuhan, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan, disitulah nyata jaminan masa depan. Mari kita sadari, Tuhan sendiri yang berfirman bahwa kalau saudara benar mau memikirkan masa depan, maka saudara harus hidup takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Jadi jauhilah itu semua ajakan-ajakan dari sekeliling saudara yang mencoba menjerumuskan saudara ke dalam dosa atau kejahatan. Networking mungkin baik, tapi kalau networking yang ada malah menjerumuskan saudara ke dalam dosa, lari kabur dari komunitas itu. Kalau sudah tahu ada sesuatu yang bahaya di depan sana, jauhi itu. Kalau ada sesuatu yang bisa beresiko melakukan pelanggaran atau kejahatan, jauhilah hal itu. Itu baru hidup berakal budi. Nah, ketika kita mau hidup menjauhi kejahatan, itulah hidup berakal budi. Ayat 28 ayat 28, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Tapi pertanyaannya saudara, apakah kita sudah hidup takut akan Tuhan? Apakah kita sudah menjauhi kejahatan? Mari saudara, saya ajak kita yang mau hidup takut akan Tuhan, minta Tuhan urapi dan mampukan setiap kita. Mari saudara mulai hari ini jauhi kejahatan. Dan kalau ada yang sudah terlanjur di dalam dosa dan kejahatan, mari hentikan sekarang juga. Saudara tidak
bisa dibilang tidak berakal budi, tidak memikirkan masa depan saudara kalau saudara hidup di dalam dosa dan tidak menjauhi kejahatan. Mari izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa Tuhan bagi setiap pribadi yang beribadah online Tuhan. Pagi siang hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, Kau urapi setiap kami Tuhan, mampukan setiap kami untuk hidup berhikmat, hidup takut akan Tuhan. Mampukan kami Tuhan, supaya kami mampu menjalankannya. Dan mampukan setiap kami Tuhan, supaya kami bisa hidup menjauhi kejahatan. Kami bisa menolak hal-hal yang bisikan atau satu ajakan-ajakan yang mungkin terdengarnya baik, tapi kami bisa membedakan yang bukan dari Tuhan, yang mencoba mengajak kami ke dalam kejahatan. Dan kami dimampukan untuk menjauhi hal-hal itu. Kami terbebas dari dosa. In Jesus name we pray, amen. Oke, sebelum kita sudahi ibadah, kita persiapkan roti dan anggur untuk mengikuti perjamuan kudus. Mari kita siapkan diri kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami minta ampun atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami Tuhan. Mari saya ajak kita ampuni dirimu, ampuni setiap orang yang bersalah kepada kita. Kami berdoa Tuhan, kami mengampuni, kami lepaskan pengampunan atas ayah ibu kami, atas saudara kami. Lepaskan pengampun kami, lepaskan pengampunan atas keluarga kami, atas adik kakak kami, atas teman kami, atas teman pelayanan kami. Kami lepaskan pengampunan. Kita mau ngampuni mereka karena kita sudah terlebih dahulu diampuni. In Jesus name we pray, amen. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi sebagai penghormatan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia memecahkannya dan mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat anggur di tangan kanan tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atas kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you for the cross. Thank you for your forgiveness. Let's worship. Mari kita ucap syukur. Shalom teman-teman MIC Church. Kali ini saya mau mengajak teman-teman semua untuk menyembah nama Tuhan. Kita mau bersama-sama menaikkan penyembahan ini. Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat
yang rindu menyembahmu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku,
Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.